Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan, semoga tetap terkirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 2 yang sangat Bapak sayangi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Bapak berharap dan Bapak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anakku sekalian beserta ayah, ibunya dan keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pendidikan al-Islam pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Apa saja sih adab makan dan minum? Mari kita bahas pada pembelajaran kali ini ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan dapat yang pertama membiasakan berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi harus biasa ya, doa sebelum makan dan sebelum minum kita doa. Kemudian membiasakan adab saat makan dan minum. Kemudian selanjutnya menyebutkan adab makan dan minum. Kemudian menunjukkan hadis tentang makan dan minum. Selanjutnya menunjukkan doa sebelum dan sesudah makan atau minum. Kemudian mendemonstrasikan perilaku adab saat makan dan minum. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang adab makan dan minum, coba anak-anak perhatikan gambar yang di atas. Di situ ada keluarga yang bahagia. Ada ayah, ada ibu, kemudian ada 3 anak kakak beradik. Mereka lagi makan ya. Sebelum makan mereka berdoa. Itu adalah contoh adab makan dan minum. Kemudian makan dan minum itu adalah kebutuhan kita sehari-hari, betul? Ya betul. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman untuk membentuk energi supaya kuat agar kita bisa melakukan aktivitas. Kegiatan makan dan minum itu harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Agar kegiatan makan dan minum kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah akan tambah sayang kepada kita semuanya. Baik, kita membahas tentang adab makan dan minum. Gimana sih makan dan minum yang benar itu supaya diberkahi oleh Allah, supaya Allah tambah sayang kepada kita? Baik, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan atau minum. Jadi anak-anak sebelum makan dan minum, anak-anak berdoa. Setelah makan dan minum atau sesudah makan dan minum juga berdoa agar berkah, diberkahi oleh Allah. Kemudian yang kedua, adab makan dan minum yaitu menggunakan tangan kanan saat makan atau minum. Jadi saat makan kita tidak boleh menggunakan tangan kiri. Karena kalau menggunakan tangan kiri berarti itu setan. Kalau kita manusia harus menggunakan tangan kanan, tangan yang baik. Itu ya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum hendaknya sambil duduk, tidak boleh berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri, apalagi lari, apalagi berjalan. Tidak boleh. Nanti adabnya kurang, nanti Allah tidak sayang kepada kita. Jadi kalau anak-anak makan dan minum jangan lupa duduk.
Ngambil makanan sambil berdiri boleh, tapi ketika hendak mau makan dan saat makan harus duduk. Selanjutnya, makan dan minum secukupnya. Makan dan minum tidak boleh berlebihan. Berhentilah sebelum kenyang. Sebelum kenyang kita harus berhenti ya, secukupnya saja. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan dan minum secukupnya saja. Tidak boleh sampai berlebihan hingga muntah ya. Bisa jadi dosa, tidak baik. Nanti Allah tidak sayang kepada kita semuanya. Selanjutnya, adab makan dan minum yaitu tidak bicara saat makan dan minum. Ketika anak-anak sudah makan atau sudah minum, tidak boleh bicara. Makanannya masih ada di dalam mulut, sambil ngunyah, sambil bicara. Itu tidak baik. Mengurangi adab makan dan minum kita. Jadi ketika kita saat makan, ya sudah, kita makan saja. Tidak boleh ngomong. Apabila makanan ada di mulut kita ya, tidak boleh ngomong. Selanjutnya, adab makan dan minum kita yaitu tidak mencela makanan dan minuman. Ini yang sering ya, jangan mencela makanan dan minuman. Mencela itu apa, Pak? Mencela itu menjelek-jelekkan. Tidak boleh kita, ini contohnya gini, ini makanan apa ini, nggak enak. Tidak boleh. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan makanan. Coba kita lihat pengemis di pinggir jalan, mereka mencari-cari makanan di tempat sampah. Kita sudah diberi makanan masih saja mengeluh. Kok Bu, makanan kita kok tahu tempe terus sih? Tidak boleh, kita harus bersyukur. Terima kasih Bu yang sudah memasakkan untuk kita kan. Jadi kita tidak boleh mencela makanan dan minuman. Itu anak-anakku sekalian, adab makan dan minum. Jadi silahkan dipraktekkan ya. Tidak boleh cuma belajar tapi nanti kita tidak ada prakteknya. Jangan ya. Harus ke-6 adab makan dan minum kita ini harus anak-anak praktekkan. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu doa sebelum makan dan sesudah makan. Baik, kita baca sama-sama ya, ikuti Bapak. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Selanjutnya, doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami, serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam. Baik, itu adalah doa sebelum dan sesudah makan. Silakan anak-anak dihafalkan ya, kemudian dipraktekkan. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu hadis tentang adab makan dan minum. Selanjutnya anak-anak yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Artinya, jika salah seorang di antara kalian makan, ini Rasulullah yang berkata ya, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah 2 hadis tentang adab makan dan minum. Ini ada 2 hadis yang Bapak ambil.
Yang pertama, hadis yang pertama, ya gulam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Nah, artinya, wahai anak muda, sebutlah nama Allah atau dengan bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang di dekatmu. Baik anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk absen silakan anak-anak komen di kolom komentar ya, dengan cara tulis nama kemudian kelas. Apabila Pak Arsyad ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.